Halo Sobat Cerdas Bagus, di video kali ini kita akan mempelajari taktik-taktik dasar lainnya yang wajib diketahui oleh pemula, yaitu serangan terselubung, skak terselubung, kemudian skak ganda, dan taktik umpan. Ya, 4 taktik ini biasanya saling berkaitan sehingga kita akan mempelajarinya semua dalam satu video ini. Oke, kita langsung mulai saja dengan taktik yang pertama, yaitu taktik serangan terselubung. Di sini bila kita menggerakkan kuda putih kemana saja, misalnya ke G5, maka benteng akan menyerang menteri hitam dengan dengan tidak kentara. Jadi kesannya kita menggerakkan kuda untuk menyerang pion, namun sebenarnya yang kita mau adalah benteng menangkap menteri ini. Nah, tentu pion adalah target yang kurang menarik ya. Bagaimana kalau kita langsung skak ke raja? Otomatis menteri tidak dapat menghindar lagi dan pasti akan tertangkap di langkah berikutnya. Ya, jadi ini adalah sebuah taktik yang sangat kuat ya. Nah, setelah raja menghindar, tentu sekarang kita bisa tangkap menteri. Oke, lanjut. Ya, silakan pause video ini bila kalian ingin menyelesaikan puzzle ini sendiri. Tugasnya di sini adalah menang dalam 2 langkah. Ya, artinya kita mencapai ke posisi yang dimana sudah pasti akan menang gitu. Oke, di sini taktiknya sebenarnya mirip, hanya disebutnya skak terselubung. Kalau sebelumnya itu yang terselubung adalah serangan dari benteng ke menteri, tapi di sini yang terselubung adalah skaknya. Tapi sama, menteri tidak dapat menghindar lagi, jadi bisa kita tangkap. Oke, lanjut. Nah, di sini yang melangkah adalah putih, dan tugasnya adalah mencapai posisi menang dalam 2 langkah. Ya, bila kalian ingin mencoba, silakan. Ya, tidak terlalu susah. Pion menyerang benteng, tapi di baliknya juga ada gajah yang menyerang benteng. Jadi seperti serangan ganda ya. Pasti salah satu tertangkap. Oke, lanjut. Oke, kali ini putih melangkah dan kita diminta untuk melakukan skakmat dalam 2 langkah. Nah, taktiknya di sini adalah skak ganda. Jadi, bila kuda melangkah ke B6, ini skak raja kan, kemudian bentengnya juga skak terselubung terhadap raja. Kemudian langkah berikutnya adalah setelah raja melarikan diri ke B8, kita perlu skak satu lagi untuk menangkap raja hitam. Nah, karena kuda sudah ada di B6, maka benteng dapat kita gerakkan ke B8 untuk mengskak raja yang sudah terjepit, ya, sudah tidak bisa lari lagi. Oke, kita coba skak ganda. Ya, bila di skak ganda, otomatis hitam di sini tidak dapat menangkis
kedua serangan ini. Jadi keistimewaan dari skak ganda adalah raja hitam di sini harus melarikan diri, tidak ada cara lain. Kalau tidak bisa melarikan diri, ya berarti sudah tangkap, ya, skak mat. Oke, kita lanjut dengan skak mat di A8. Oke, lanjut. Nah, di puzzle kali ini tugasnya adalah skak mat dalam 3 langkah, hitam yang jalan. Sebenarnya ini sama dengan puzzle sebelumnya ya, hanya ditambah 1 langkah awal. Jadi kalau kalian masih ingat, ini kan tadi benteng dengan kuda, lalu kuda ke sini, skak mat, bukan skak mat ya, skak ganda, raja ada di pojok. Tapi di sini rajanya belum ada di pojok. Jadi kita perlu 1 langkah untuk memindahkan raja putih ke pojok sini. Nah, caranya kita lakukan taktik umpan. Jadi kita mau tangkap ikan, kita perlu lempar umpan. Bila umpan ditangkap, maka ikan akan berhasil kita tangkap. Nah, kalau menteri skak di sini, tentu raja tidak ada pilihan ya. Jadi hanya raja yang dapat menangkap menteri. Jadi raja pasti akan menangkap umpan kita ya kan. Kemudian kita lakukan sama seperti puzzle sebelumnya, skak ganda, lalu skak benteng di pojok. Oke, skak mat. Lanjut. Oke, silakan pause video ini bila kalian ingin mencoba sendiri. Di sini putih melangkah dan melakukan skak mat dalam 2 langkah saja. Ya, puzzle ini cukup tricky ya, jadi tidak mudah. Kita lihat petak aman dari raja adalah di E6 dan E7. Sehingga kita tahu pasti bahwa langkah pertama itu adalah kemungkinan besar adalah benteng ya, skak terselubung. Oke, cuman kudanya ini kemana? Ada 8 pilihan. Bagaimana dengan skak ganda dari G6? Nah, kalau skak ganda dari G6, raja dapat melarikan diri ke F7. Oke, berarti kuda kita sudah di G6 ya. Dari sini apakah kita bisa melakukan skak terhadap raja hitam? Ya, bisa. Itu dari H8. Skak H8 mengcover 2 petak aman untuk raja, yaitu F7 dan G6. Sehingga ya, putih berhasil melakukan skak mat. Ya, ini jawabannya. Kemudian skak. Ya, cukup sulit ya. Oke, puzzle terakhir untuk video kali ini. Putih melangkah dan melakukan skak mat dalam 3 langkah. Kalau kalian masih ingat, posisi benteng dan gajah seperti ini ada bau-bau skak ganda. Bila gajah ke A5 dan raja berada di D8, maka putih dapat melakukan skak ganda. Yang perlu kita lakukan sebagai langkah pertama adalah memberikan umpan supaya raja mau ke D8. Oke, seperti ini. Umpan ditangkap, kita skak ganda. Nah, setelah ini langkah penutupan skak mat. Skak matnya bagaimana? Ya, dengan kuda kan nggak mungkin kejauhan. Dengan gajah juga tidak bisa, karena gajah ini berjalan di petak gelap, sedangkan rajanya ada di petak terang. Oke, berarti satu-satunya jawaban adalah benteng. Nah, benteng bisa skak raja di mana? Cuman ada satu, di D8.
Oke, ya saya pikir cukup contoh-contoh ini. Silakan diulang video ini bila kalian masih bingung. Ini adalah taktik dasar namun cukup sulit untuk pemula. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.